Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan juga ada pakar epidemiologi Pak Pandu Riono. Bu Widya Stuti, Anda mengatakan tadi berarti ada sekitar 10% dari warga DKI Jakarta dari kasus lama dan baru yang sudah melakukan tes ya Bu ya? Ya, baik. Jadi kami mempunyai jejaring lab, jadi selain laboratorium kesehatan daerah yang memang secara resmi ditunjuk oleh Bapak Menteri Kesehatan selaku laboratorium pemeriksa COVID, juga ada beberapa lab lain di DKI seperti Eijkman, Mikrobiologi UI. Kami juga dibantu oleh jejaring rumah sakit swasta dan lab swasta yang menjadi bagian dari jejaring kita untuk mempercepat tadi peningkatan kapasitas. Dari 10% itu, dari 100.000 warga yang sudah dites, itu yang reaktif atau yang positif berapa banyak Bu? Sudah ada gambaran yang kalau prosentase dari tes yang tadi positif sampai saat sekarang kan terlaporkan ada 6.000 sekian kasus confirm di DKI Jakarta. Jadi kami secara rutin harian itu yang kita laporkan sebagai kasus positif adalah kasus baru. Kalau yang kasus lama adalah sebagai bagian dari SOP pelayanan pasien di dalam rumah sakit. Nah, kalau menurut Bu Widya Stuti sendiri, angka ini mestinya sampai di tingkat berapa persen? Maksudnya yang dites ya Bu ya, kalau sekarang sudah sampai 100.000, apakah Pemprov DKI Jakarta punya ukuran mestinya berapa persen dari total warga itu yang mestinya menjalani tes ini? Ya, kami masih punya tanda kutip PR, beberapa PDP kita yang belum bisa cepat dilakukan testing. Tentu ini menjadi masalah sendiri di kita. Sehingga kami masih menambah kapasitas lab dengan penguatan pertama kita lagi menguatkan membangun kontainer juga di lab di Duren Sawit. Rumah sakit Duren Sawit kita kuatkan, kemudian kita siapkan juga rumah sakit RSUD Cengkareng untuk juga mampu mempercepat layanan. Juga termasuk ada 4 rumah sakit di DKI yang memakai sistem PCR yang lain, juga kita dorong, kita kuatkan dengan reagen dan pelatihan sehingga rumah sakit mampu tidak usah mengirim spesimennya ke luar lab, bisa selesai di rumah sakit itu sendiri. Kita ingin bahwa berimbang antara kecepatan layanan di dalam rumah sakit untuk follow up SOP-nya pasien tadi, plus testing yang di luar yang kita harus cari supaya lebih cepat ketemu yang positif, lebih cepat dilakukan intervensi dan lebih cepat selesai. Kalau saya mengibaratkan untuk pandemi COVID ini, kita juga bukan seperti orang yang lagi lari sprinter ya, tapi kita seperti maraton. Ini baru permulaan yang kita nggak tahu sampai kapan ujungnya. Dan ini adalah karena kasus penyakit menular, kita harus mampu mungkin ke depan adalah mengendalikan seperti halnya penyakit-penyakit menular yang lain. Ini memang agak menarik sebetulnya apakah ini menjadi sprinter atau maraton, tapi ada pandangan lain bahwa mengenai wabah mestinya kan memang untuk tesnya itu bisa sekaligus banyak supaya penanganannya juga akan menjadi lebih efektif. Bukan yang sedikit-sedikit, tapi penyebaran di luar yang belum dites itu sudah terjadi duluan. Nggak begitu Bu Widya Stuti? Ya, secara teori memang dikatakan gambarannya bahwa 80% adalah orang tanpa gejala. Ini yang kita khawatirkan. Nah, karena kita kapasitas testing kita belum mampu menjangkau semua tadi OTG, tentu ini menjadi PR bersama bagaimana kita memperkuat. Jadi sambil mengejar ke arah peningkatan yang tadi saya sampaikan, kita juga sudah mulai membangun lagi atau menguatkan lagi lab kita dengan menyiapkan di Duren Sawit, di Cengkareng. Kita juga kerjasama dengan mobile lab yang dari Badan BIN ya, kemudian juga dari yang hari ini nanti akan di launching adalah dari BPPT. Jadi ini semua adalah dalam rangka mempercepat testing tadi. Oke, baik. Pak Pandu? Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal angka. Secara kurva memang yang dibikin oleh Pak Pandu dan tim itu menunjukkan satu rasa membanggakan dari apa yang sudah terjadi di DKI Jakarta. Tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut saya justru ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran. Contoh misalkan pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah kematian di DKI Jakarta yang tidak secara resmi terkait corona juga cukup signifikan dan itu dikhawatirkan sebetulnya juga karena corona.
Terus juga tadi ada pernyataan Bu Dia Astuti yang mengatakan dikhawatirkan ada 80% orang yang OTG gitu, dan mungkin mereka juga belum sempat dites. Artinya kan sebetulnya wabah itu masih belum terdata sebetulnya. Gimana Pak Pandu? Ya, itu betul sekali Mas Rudi, bahwa memang pesan yang kita sampaikan ke Pak Anies dan kawan-kawan adalah jangan terlalu gembira dulu. Itu ya, saya garis bawahi ya, jangan terlalu gembira dulu. Jangan terlalu gembira dulu, jangan euforia. Memang kita boleh gembira, tetapi sekaligus kegembiraan ini jangan cepat berakhir. Ya, jadi kegembiraan itu harus berlangsung terus, artinya kerja kerasnya jauh lebih keras, karena penularan itu masih banyak di luar yang kita perlu identifikasi. Di dalam data yang kita presentasikan juga masih banyak wilayah-wilayah tertentu yang belum mematuhi. Dan wilayah-wilayah itu ternyata kemudian di laporan kasus kayak di Tambora ada satu klaster baru, dan kita akan menghadapi banyak klaster-klaster baru, terutama di pemukiman kumuh, di mana penduduknya padat. Nah, ini yang harus menjadi prioritas untuk testing-testing di penduduk. Jadi testing penduduk itu harus targeted pada siapa, dan juga untuk mempertahankan penduduk supaya patuh dalam supaya tetap tinggal di rumah dan menggunakan masker juga sudah mulai harus targeted. Karena kalau tidak, itu akan kita ada yang luput gitu. Kita tidak mau terjadi pada Singapura yang sudah menurun dan sudah dibuka relax, kemudian tiba-tiba meningkat lagi karena ada yang luput di suatu rumah para pekerja migran yang sangat padat. Begitu ada satu, cepat sekali terjadi penularan. Nah, kita menghindari itu. Selama 2 minggu ini memang ada kerja keras yang membuat kita harus lebih aktif. Nah, semua elemen masyarakat itu harus lebih aktif daripada yang sebelumnya, karena kita tidak mau ini digagalkan oleh gara-gara kita terlena atau terlalu gembira. Nah, ini jadi Ibu Widya Astuti nggak boleh cuti. Mungkin harus di lapangan terus. Jadi nggak ada yang boleh cuti nih di DKI, cuti Lebaran untuk mewujudkan itu. Baik. Kita tunda semua cuti. Oke, dan ini kan menarik sebetulnya. Ada satu pernyataan bahwa ada 60%, hampir 60% atau sekitar 60% warga DKI Jakarta yang cukup disiplin. Nah, tapi yang 40% ini kan sebetulnya angka yang tidak kecil sebetulnya untuk menjadi apa namanya? Kita harapannya 80% penyebar wabah. Kita targetnya itu kalau benar bisa menurun cepat itu 80%. 80%. 80%. Oke, baik. Nah, jadi memang harus kerja keras. Antara dari 0% ke 60 cepat tercapai, tapi 60 ke 80 itu ekstra energinya luar biasa. Oke. Nah, ini kalau dari amatan Pak Pandu sendiri sebetulnya, ini kita bicara bukan PSBB secara istilah undang-undang. Artinya kita bicara soal pembatasan sosial, betul. Entah itu apapun namanya, apakah ini memang mestinya, bukan mestinya, apakah ini harus berlangsung lebih lama lagi sampai mungkin vaksin belum kita temukan, kita belum tahu kapan akan ditemukan vaksinnya? Betul. Atau bagaimana Pak Pandu? Ya, jadi kita juga sudah mulai sekarang ini sudah mulai mengalihkan pembatasan sosial itu menjadi milik masyarakat. Jadi di tingkat RW, RT itu sudah membuat peran yang lebih besar bahwa ini adalah kegiatan mereka. Karena ini harus sustain dalam jangka panjang. Tidak perlu regulasi-regulasi, tapi sekarang betul-betul masyarakat itu sebagai subjek. Selama ini kan kayak seperti objek gitu kan, harus begini dan sebagainya. Sekarang biar masyarakat yang memegang kendali. Betul, sekarang harus bottom up. Nah, ini yang menurut saya Pak Anies dan kawan-kawan, kita ubah strategi Jakarta untuk mulai bottom up. Karena bottom up itu saya lihat sudah mulai, tapi harus dieskalasi pada semua wilayah, terutama wilayah-wilayah yang masih 40% itu numpuk di sana. Kita melihat kok wilayah mana saja. Nah, ini sebetulnya yang menjadi apa namanya? Mungkin bukan pesimisme, tapi ketika top down saja, bahkan aturan dengan sanksi misalkan sudah diterapkan, kita lihat masih ada 40% warga yang masih kurang disiplin. Nah, ini upaya untuk membangun kesadaran itu sebetulnya PR dari pemerintah, atau bagaimana Pak Pandu melihat? Iya, sebenarnya masyarakat itu nggak usah top down. Dari awal itu menurut saya mulai harus sudah bottom up.
Jadi ada top down sedikit, 20%, 80% dari bottom up gitu. Jadi itu lebih cepat sebenarnya. Kita bisa lebih awal mengakhiri pandemi di Jakarta. Waktu itu harapannya sebelum hari raya itu kita sudah mulai turun drastis sehingga kita bisa rileks dalam waktu menjelang Lebaran. Jadi Lebaran di DKI mungkin sudah mulai lewat, tapi kan tidak terjadi. Yang ini yang kita takutkan jangan sampai tidak terjadi lagi. Jangan sampai yang Pak Anies bilang ini kemungkinan PSBB terakhir, tapi jadi batal. Kalau memang terakhir, yuk kita rubah strategi menjadi milik masyarakat, kita tingkatkan fokus pada penduduk-penduduk yang paling masih belum berubah, dengan demikian akan menjadi kenyataan memang ini adalah pembatasan sosial yang bukan terakhir, tapi kita pembatasan sosialnya nanti jadi milik masyarakat, kita sudah melonggarkan secara bertahap, sehingga tahapan-tahapan itu kita bisa lalui dengan smooth, dengan lancar, dan tidak menimbulkan goncangan-goncangan lagi. Oke, ini menarik sebetulnya. 60% warga yang sudah berdisiplin, bolehlah kita sebut artinya pemerintah cukup berhasil membuat 60% itu sadar. Tapi yang 40% ini, apa yang harus dilakukan, Pak Pandu? Kalau kemarin kan memang sampai ada satu sanksi misalkan. Nah, apakah ini memang harus betul-betul diperketat kembali untuk memberikan kan membangun kesadaran kadang-kadang nggak bisa langsung dari dalam diri, harus dari luar didorong, kan Pak Pandu ya? Iya, bukan berarti dilepas ya, tapi dibantu, difasilitasi, distimulasi, dan ini menjadi penting karena 40% ini ternyata tidak dalam pengertian tidak mempan dengan regulasi atau dengan punishment. Dan kalau mereka dihargai, kalau mereka diberi peran yang lebih besar, itu akan ada dorongan bahwa sekarang tuh waktunya bahwa masyarakat itu melindungi diri sendiri, bukan lagi tergantung sama pemerintah. Pemerintah sudah cukup besar memberikan upaya-upaya. Sekarang jadi ini kamu sendiri yang melindungi, bukan lagi pemerintah. Jangan lagi berharap pemerintah akan bisa melindungi masyarakat semuanya. Karena ini memang yang bisa melindungi adalah masyarakat kita sendiri. Jadi 60% itu bukan hanya usaha pemerintah ya, tapi usaha bersama kok. Usaha bersama. Jadi masyarakat yang patuh itu juga yang menjadi harus diapresiasi. Ini ada masyarakat yang patuh, yang belum patuh, sekarang tinggal yuk kita semua patuh. Kan nggak banyak, tapi ini masyarakat yang kita katakan hardcore-nya, yang keras, yang sulit diubah. Nah, dalam menghadapi hardcore yang penduduk yang seperti ini adalah memberi peran yang lebih besar, dihargai. Ini adalah kewajiban Anda untuk melindungi diri Anda sendiri dan keluarganya dan masyarakatnya, sehingga akan lebih smooth. Saya percaya, karena beberapa PSBB pembatasan sosial ada yang minta ada dapat stempel dari Menkes, ada yang apresiasi dari inisiatif dari masyarakat dan pemerintah daerah, ternyata lebih sustain. Ya, misalnya contoh Bali, ada juga di wilayah di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, itu kasusnya sangat rendah gitu. Dia berhasil menekan. Jadi jangan underestimate peran masyarakat. Dia sosial kapital yang gede, besar sekali. Yang ini kita harus bangkitkan. Baik. Di sisi lain sebetulnya ada dilema, Pak Pandu. Saya cukup yakin bahwa warga dimanapun, khususnya di Jakarta yang kita bahas sekarang, mereka cukup sadar. Mereka takut sebetulnya sama virus corona, tapi mereka juga lebih takut dapur mereka nggak ngebul kan. Nah, itu yang menyebabkan pada akhirnya sebagian masyarakat tetap lakukan aktivitas, terutama aktivitas ekonomi. Nah, itu sebetulnya yang menjadi permasalahan sebetulnya. Nah, tapi kalau kita melihat ini mestinya menjadi kesadaran masyarakat bahwa kemungkinan kita harus, mungkin istilahnya harus hidup berdampingan dengan corona sampai jangka waktu yang belum bisa kita tentukan bersama. Nah, ini bagaimana sebetulnya masyarakat ini harus bersikap, dan bagaimana pemerintah juga harusnya mengambil kebijakan, Pak Pandu? Iya, ini kan perannya juga harus juga pada tokoh masyarakat. Jadi kita bagaimana mengedukasi masyarakat itu juga selama ini dilupakan, bahwa tokoh-tokoh yang influence dari tokoh masyarakat,
apakah pertunjukan tradisional dan sebagainya. Jadi terus menurut anak-anak sekolah juga mulai disadarkan. Nanti kan kalau anak sekolah ini mulai dibuka kan mereka menjadi orang yang sangat berisiko juga karena beberapa kejadian terjadi penularan pada usia anak sekolah. Ini yang kejadian di Perancis dan sebagainya. Jadi semua elemen masyarakat, baik masyarakat yang tradisional dan masyarakat ini perlu dibangkitkan dengan bahasa-bahasa mereka yang lebih mudah dan tidak bahasa-bahasa oleh gubernur. Itu kan lain kalau Pak Anies bicara atau wali kota, tapi kalau masyarakat, tokoh masyarakat sendiri bicara dengan bahasa mereka, dialek mereka kan mudah dipahami. Baik. Karena konsep pembatasan sosial itu juga sulit dipahami. Apa sih pembatasan sosial gitu? Ini kan konsep baru yang tidak banyak kita pahami, tidak menjadi kegiatan sehari-hari. Nah, ini menurut saya perlu disadari bahwa kita tuh mengintroduce konsep baru atau memperkenalkan konsep baru yang juga jangan pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, tapi bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Baik. Ini penting. Pak Pandu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi hari ini. Oke, selamat. Baik. Kita ke Bu Widya Stuti. Bu Widya Stuti. Bu Widya Stuti. Ya, sayang sekali sudah terputus. Pemirsa, kita akhiri dialog kita di pagi hari ini. Dan Good Morning Jakarta masih akan berlanjut bersama rekan Patricia Mapalye sesaat lagi.